Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Gilang adalah sahabatku sejak di SMU dulu dan memutuskan sekampus denganku padahal ia mampu membayar untuk masuk ke kampus ternama. Namun ya balik lagi, Gilang itu tipe sahabat yang setia. Dan akan kutanyakan di awal alasan dia melakukan semua ini. Malam ini untuk pertama kalinya ia mengecewakanku. Ketika langkahku telah tiba di parkiran mobil, kupejamkan dua mata ini, menarik nafas beberapa kali untuk meredakan emosiku sesaat. Teringat kejadian tadi, dua pasang yang telah berkhianat di belakangku. Aku mengambil sepotong papan lalu kulampiaskan yang tak mampu lagi kutahan. Aku sekeras-kerasnya papan itu hingga membuatnya patah menjadi dua. Aku lalu melemparnya. Aku masih berdiri diam, menatap ke depan, mengisi kekosongan otakku dengan pikiran-pikiran lain. Mungkin benar Ayu itu bukanlah yang terbaik buatku. Tuhan telah menunjukkan sosok aslinya sebelum aku benar-benar mencintainya. Yang aku sesali, kenapa mesti Gilang sih? Andai dia kepergok bersama cowok lain, mungkin aku tak sesakit ini. Mungkin aku tak seemosi ini. Saat aku sibuk dengan pikiranku sendiri, dari arah kejauhan Gilang sedang melangkah mendekat. Sorry, Gilang tiba dan telah membiarkanku menunggu 15 menit lamanya. Sengaja aku tak menjawabnya, aku hanya tersenyum, masih menikmati rokok garpit yang telah kupersiapkan dari rumah tadi. Padahal sejujurnya aku masih berusaha keras menahan agar emosiku tak meledak. Maaf lama ya menunggu. Gilang agak memposisikan dirinya menjauh dariku ketika aku mendapati ia melirik ke arah kedua tanganku. Enggak kok, bentar doang, jawabku, masih menatapnya dengan kepalan tangan yang masih berusaha kutahan agar tak bergerak. Aku lalu mendekatinya. Itu tadi Ayu yang... kok saya jadi takut ya? Tahu sendiri saya... Gilang sudah mulai berbicara denganku gugup. Aku tahu karena aura Gilang menunjukkan ketakutan jika aku berbuat apa-apa terhadapnya. Aku menggertakkan gigiku sesaat mencoba membuat wajah ini tersenyum. Kan sudah aku bilang tadi nggak perlu bahas kejadian kamu sama Ayu, paham gak sih? Aku membalas pertanyaannya dengan nada tanya. Nada penekanan di akhir sukses membuat Gilang menarik nafas dalam-dalam. Sorry bro, maaf bro, tanyanya. Marah bro? Sorry kalau sudah berkhianat di belakangmu, tapi jujur bro, Ayu itu juga suka sama kau. Suka? Iya bro, katanya dia mau ngungkapin perasaannya ke kau. Apa? Setelah kamu lakukan dengannya? Gimana harga diriku Lang? Ku tatap dua mata Gilang dengan tajam. Tadi juga saya nggak ngapa-ngapain kali, cuma tanpa mendengar lanjutannya dan tanpa mampu lagi kutahan emosi, maka aku memberikan boga mentah di pipi kanan Gilang. Gilang terdorong ke belakang, meringis kesakitan sambil memegang pipinya. Sorry, lagi emosi, gumamku setelah wajahnya. Sakit bro, kata Gilang, dan aku tahu ia tak akan bisa membalasku. Ya, karena ia tahu kalau aku itu pernah ikut kejuaraan pencaksilat tingkat provinsi dan aku menjadi juara 1. Bahkan sejak masih duduk di bangku SMP, aku selalu ikut kejuaraan hingga SMU dulunya. Berhenti mengikuti kejuaraan ketika aku sudah duduk di bangku kuliah ya, tapi masih kadang latihan sesekali sih. Mau balas nih, kataku sambil memberikan wajah ini untuk ia balas. Gak ntar kamu balas jauh lebih parah, jawabnya lalu mendekatiku sambil mengusap-ngusap pipinya. Jadi dah impas kan, lanjutnya sambil merangkul pundakku. Sakit bro, sakit banget, gumamnya. Membuatku akhirnya benar-benar tersenyum mendapati ekspresi lucu darinya. Sakit ya? Jujur, mending saya sakit hati daripada digebukin sama kau tahu.
Masih mau nggak? Enggak lah, secepatnya Gilang mendorongku ke samping lalu kami tertawa bersamaan. Aku berpikir jika Gilang sepertinya masih menyimpan alasan kenapa ia melakukan hal tadi, maka aku memandanginya lagi. Mau jelasin alasannya atau aku paksa biar kamu mau jelasin? Dah. Sudah Adi, jangan bikin saya jadi ini gini. Dan juga saya tidak mau nyari penyakit melawanmu. Itu sama saja nyari. Percuma gondrong bertato naga, malah takut berantem denganku. Bukan takut, andai saya tidak tahu semua tentang kamu, pastilah saya lawan. Tapi, sama saja saya mengantar nyawa kalau lawan kamu. Sorry bro, tadi benar-benar emosi, kataku. Iya, akan saya jelasin bentar, kata Gilang. Oke. Sebagai permintaan maaf aku ke kamu. Mau makan apa? Tanyanya sambil merangkulku, memaksaku mengikutinya menuju ke pintu mobil. Naik aja dulu. Oke. Maka aku pun masuk ke dalam mobilnya. Aku melihat Gilang berlari memutar di depan menuju ke samping kanan mobil. Dengan kejadian malam ini maka makin membuka mataku. Ditambah lagi penjelasan Gilang ketika kami meninggalkan pantai menuju ke Mall GTC yang masih berada satu tempat dengan kawasan pantai. Bahwa Ayu itu sebenarnya sangat gampang untuk. Dan Gilang adalah orang pertama yang akan melarangku untuk jatuh cinta kepada Ayu. Semua Gilang cerita dengan tujuan untuk meyakinkanku di mana awalnya ia tak ingin mencoba menggoda Ayu tadi. Tapi melihat beberapa cowok berbisik-bisik menjadikan Ayu sebagai target dari mereka malam ini, maka Gilang berinisiatif bertindak di awal. Apalagi menurut keterangan Ayu itu sering di base camp ketika sama-sama menginap. Makanya para cowok-cowok berlomba-lomba untuk bisa. Untung saja di antara cowok Gilanglah yang paling punya segalanya. Dan dengan mudah Gilang mengeluarkan SSI sederhana. Ayu telah klepet-klepet dan mau diajak mojok berdua dengannya. Ya, aku mengerti semua penjelasan Gilang barusan. Dan aku bersyukur secara tidak langsung Gilang telah menyelamatkanku. Meski tadi aku sempat menghadiahkan ke wajahnya, ia sama sekali tak mempermasalahkan. Malah ia berkata sebagai imbalan karena telah berusaha menjauhkan Ayu dariku. Hahaha. Tapi nggak dengan cara kamu juga mencicipinya kali Lang, batinku berucap sambil geleng-geleng kepala mengingat apa yang Gilang ceritakan tadi.